Halo Indonesia, saya Krisyanto Yenoni, salam NKRI. Ini permintaan dari seorang teman. Di video saya sebelumnya ada seorang teman yang komentar meminta saya untuk membahas lagi terkait opini Jokowi 3 periode. Sebenarnya ini udah sering ya saya bahas ya, udah berkali-kali saya bahas tentang ini, tapi nggak apa-apa, saya bahas sekali lagi soal ini. Eh, saya kira saya adalah orang yang mula-mula, semoga saya tidak mengklaim ya. Saya kira saya adalah orang yang mula-mula menebar opini Jokowi seumur hidup. Ya, semoga ini bukan klaim sepihak ya. Jadi sejak 2017 kalau nggak salah, 2017 saya sudah menebar opini Jokowi layak jadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Begitu. Kemudian berkembang ya, saya juga mendapat melihat video-video dari beberapa daerah yang menginginkan Jokowi tidak dibatasi untuk kepemimpinan selanjutnya dan lain sebagainya, hingga kemarin meledaklah opini Jokowi 3 periode. Saya merasa ya, saya adalah orang yang mula-mula menebar opini Jokowi berpotensi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Alasan saya yang pertama adalah bahwa Jokowi adalah sosok yang sederhana, merakyat. Dia memang mampu sekali untuk melebur dengan rakyat. Kemudian dia adalah sosok yang pekerja keras, ya, seperti di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya itu merasa seperti waktu itu dikalahkan oleh seorang Jokowi. Waktu itu seakan-akan tunduk dan takluk kepada seorang Jokowi. Bayangkan dalam waktu yang begitu singkat, begitu banyak pembangunan dan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan dan infrastruktur yang begitu fenomenal dan luar biasa. Waktu seakan-akan tunduk pada seorang sosok yang bernama Jokowi. Nah, kemudian dari itu alasan saya adalah bahwa Jokowi begitu dicintai oleh rakyat Indonesia. Terutama rakyat Indonesia yang pro NKRI, pro Bhinneka Tunggal Ika, tentunya sangat mencintai Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa belakangan ini para pendukung pemerintah, para Jokower, para Ahoker ini terpecah. Masing-masing mencari sosok mana yang sekiranya bisa diandalkan. Masing-masing menebak-nebak kira-kira siapa sosok yang bisa diunggulkan, diandalkan untuk memimpin Indonesia selanjutnya. Mula-mula saya juga berpikir sepertinya sosok yang bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini setelah Bapak Jokowi adalah Pak Erick Thohir dan Pak Ahok. Mula-mula saya berpikir seperti itu. Sehingga saya bukan hanya berpikir, tapi saya juga membuat grup di Facebook. Grupnya saya kasih nama Eto BTP. Grup itu sudah gosong karena beberapa kali ada admin yang melakukan pelanggaran, sehingga grup itu gosong. Jadi saya tidak hanya berpikir, tapi saya merefleksikan apa yang ada di dalam pikiran saya. Saya buat grup, kemudian saya juga membangun opini bahwa Pak Erick Thohir dan Pak Ahok ini layak menjadi penyambung, penerus
kepemimpinan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selepas Bapak Presiden Jokowi. Tapi kemudian saya melihat Bapak Erick Thohir mulai berkampanye di sela-sela memberikan bantuan. Hal itu menimbulkan kekecewaan dalam batin saya. Maksud saya gini, biarkan rakyat sendiri yang menilai, biarkan rakyat sendiri yang berupaya untuk mengangkat elektabilitasmu. Kalau Anda bekerja dengan sungguh-sungguh demi bangsa dan rakyat, tentu saja rakyat akan mencintai Anda dan rakyat sendiri yang akan mengangkat elektabilitasmu tanpa Anda bayar. Saya kira begitu. Sehingga ketika saya melihat Bapak Erick Thohir ada pembagian bantuan, kemudian ada fotonya Bapak Erick Thohir, saya melihat ini kampanye. Dan itu membuat saya merasa kecewa sehingga saya mundur sebagai orang yang berpikir dan menginginkan Bapak Erick Thohir sebagai the next pemimpin Indonesia masa depan. Nah, ada banyak yang membangun opini kira-kira siapa yang bisa diandalkan dan diunggulkan untuk kepemimpinan Indonesia ke depan. Ada seorang teman juga yang sempat ngajak saya ngobrol, katanya jangan sampai diam-diamnya Bapak Jokowi sedang mempersiapkan Mas Gibran untuk kepemimpinan Indonesia selanjutnya. Saya berpikir ini sepertinya masuk akal juga. Tapi kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa satu sisi Mas Gibran masih terlalu mudah. Menurut saya dia belum cukup matang untuk pandangan kepemimpinan Indonesia ke depan. Kemudian dari itu, menjadi orang nomor satu bangsa ini tidak semudah itu, ya. Tidak semudah berkampanye, tidak semudah menaikkan elektabilitas, tidak semudah meningkatkan prestasi, kemudian bisa meraih RI 1. Saya kira nggak bisa begitu. Karena menjadi RI 1 ini kita berhadapan, kita sepertinya berperang dengan orang-orang yang berkepentingan. Beradu dengan para pemangku kepentingan yang bukan hanya figur-figur politisi saja, melainkan juga para pengusaha, para konglomerat yang tentu saja punya dendam terhadap Bapak Presiden Jokowi, karena di masa kepemimpinan Bapak Jokowi mereka tidak bisa leluasa mengembangkan usaha mereka semau-maunya. Di era kepemimpinan Bapak Jokowi, peraturan begitu ketat sehingga orang tidak bisa seenak-enaknya mengembangkan usahanya dengan melanggar peraturan-peraturan dengan bermain duit. Di era Bapak Presiden Jokowi itu sulit dilakukan, sehingga tentu saja ini menimbulkan dendam. Dan saya kira tidak mungkin orang-orang ini tetap tinggal diam ketika penerus Presiden Jokowi muncul dan menimbulkan gejala akan menjadi the next, akan menjadi selanjutnya dari Presiden Jokowi. Sehingga saya melihat dari dua sisi ini Mas Gibran belum matang. Belum cukup matang untuk menghadapi situasi. Belum cukup matang untuk menghadapi realita tantangan yang begitu berat itu. Nah, sehingga saya berpikir nggak mungkin. Nah, kemudian siapa yang kira-kira nanti bisa diandalkan menjadi penerus Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Nah, kembali pada dasarnya bahwa saya secara pribadi menginginkan Pak Jokowi lanjut 3 periode atau bahkan seumur hidup. Itu kerinduan saya, itu doa saya, terserah Tuhan mendengar, terserah Tuhan menjawab atau tidak, terserah jadi atau tidak, intinya itu adalah harapan dan doa saya. Dan saya berkeyakinan bahwa suatu saat
akan timbul gelombang-gelombang gerakan rakyat yang mengutarakan keinginannya, yang mengutarakan kerinduannya agar Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini menjabat 3 periode atau seumur hidup. Saya ingat dulu ya, udah lama, sekitar tahun 2017 atau 2018, ketika itu isu-isu melengsarkan Jokowi begitu kuat ya, begitu masif. Ketika itu saya ngevlog dan dalam video itu saya tunjukkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Berbagai pihak menginginkan agar Anda ditumbangkan, berbagai pihak menginginkan Anda dilengsarkan. Tapi Pak D. Jokowi, saya sumpahi Anda menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Saya ingat sekali, dan video itu saya masih cari sampai sekarang. Biasanya ada teman-teman seperjuangan yang nge-share video saya itu ke akun mereka atau ke YouTube dan lain sebagainya. Saya masih cari sampai sekarang, belum saya ketemu. Dalam video itu saya katakan, Pak D. Jokowi, saya sumpahi Anda menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Nah, kalau ada teman-teman yang sempat melihat atau mungkin menyimpan video saya itu, tolong kirimkan ke saya, tolong kasih tahu saya, karena saya kangen video itu ya. Nah, lepas dari opini Jokowi 3 periode atau seumur hidup, saya berpikir, berpendapat, dan saya berniat ya, sekaligus saya berniat bahwa kedepannya saya akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Karena dari kesemuanya yang saya nilai, Pak Ganjar Pranowo yang benar-benar nasionalis sejati. Saya hanya butuh sosok nasionalis. Nah, melihat mengamati sosoknya Bapak Ganjar Pranowo, dia tidak hanya seorang nasionalis, tapi dia juga seorang pekerja keras juga. Ada mirip-miripnya dengan Bapak Jokowi. Dia orang yang tenang, dia orang yang mampu menghadirkan solusi dalam persoalan. Prestasinya pun nyata ya, tidak hanya prestasi berbicara seperti Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, tapi dia benar-benar bekerja, ada prestasinya. Dan yang paling saya utamakan adalah jiwa nasionalis. Nah, sehingga saya berpikir ke depan saya akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Nah, mungkin sekaligus ini juga sebuah pesan untuk Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ganjar, kalau Bapak berniat, Bapak punya beban moral untuk bangsa ini, dan Bapak berniat untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Sudah cukup baik di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, beliau sudah sangat berjuang. Nah, sehingga kalau Bapak Ganjar Pranowo ini benar-benar berniat untuk melanjutkan apa yang sudah diperbaiki oleh Bapak Jokowi ini ke arah yang lebih baik lagi, saya minta keterbukaan Bapak Ganjar Pranowo. Saya lihat video-video ya, konten-konten yang dibagikan terkait Bapak Ganjar Pranowo, saya belum temukan adanya keterbukaan di sana, belum ada menunjukkan satu niat yang pasti dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, saya kira ini bisa menjadi sebuah koreksi juga untuk Pak Ganjar Pranowo. Kalau Pak Ganjar Pranowo benar-benar punya beban moral terhadap bangsa ini dan berniat untuk melanjutkan apa yang sudah diperbaiki oleh Pak Jokowi ini dan meneruskannya ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, rakyat membutuhkan keterbukaan. Konten-konten video-video yang dibagikan terkait Bapak Ganjar Pranowo itu belum menunjukkan adanya niat dari Bapak Ganjar Pranowo untuk memimpin bangsa ini. Saya kira ini yang perlu dikoreksi dari Bapak Ganjar Pranowo dan rekan-rekan semua. Sebagai pendukung Bapak Ganjar Pranowo, mungkin kita perlu meminta keterbukaan yang jelas dan pasti bahwa Bapak Ganjar Pranowo benar punya beban moral terhadap bangsa ini dan ingin memimpin, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Saya kira itu
pemikiran dan niat saya terkait permintaan seorang teman tadi, bagaimana pandangannya tentang Bapak Jokowi 3 periode atau selanjutnya bagaimana. Saya kira itulah buah pemikiran saya. Saya Kristianto Yenoni, yang paling utama adalah NKRI harga mati. Salam NKRI.